Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mepresentasikan materi kongruent dan disbangunan. Di sini saya Nur Aziza sebagai moderator dan ada teman-teman saya Siti Nur Fadila, Aulia Masnura, Aura Adelira, Valencia Dera Ramadhani, dan Aina Seraya Ramadhani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Siti Nur Fadila. Kongruent dan disbangunan. Pengertian kongruent dan disbangunan. Yang pertama, kongruent. Secara sederhana, bangun dengan kongruent adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan dua objek bangun datar yang sama persis, baik secara ukuran, bentuk ataupun sifat. Dalam matematika, tanda kongruent dilambangkan dengan simbol tanda sama dengan garis standar. Tanda ini artinya bahwa dua objek tersebut memiliki kesamaan yang sama persis. Yang kedua, kesbangunan. Kesbangunan adalah istilah yang digunakan bila dua objek tersebut memiliki proporsi yang mirip satu sama lain. Jika dua bangun memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang berbeda, maka dapat dikatakan sebangun. Dalam matematika, kesbangunan ditandai dengan simbol bangun tanda. Tanda ini menunjukkan kalau dua objek tersebut merupakan objek yang sebangun. Selanjutnya, perbedaan kekongruenan dan disbangunan. Dua buah objek atau bangun dapat dikatakan kongruent kalau sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama. Sedangkan objek atau bangun dikatakan sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama besar, sehingga dapat disimpulkan kalau dalam teori kongruenan dan disbangunan setiap objek yang kongruent sudah pasti sebangun, namun objek yang sebangun belum tentu kongruent. Selanjutnya, ciri-ciri kongruent dan disbangunan. Yang pertama, ciri-ciri kongruent. Ciri-ciri kongruent dibagi menjadi 3. Yang pertama, memiliki panjang sisi yang sama. Yang kedua, memiliki bentuk yang sama. Yang ketiga, memiliki besar sudut yang sama. Yang kedua, ciri-ciri kesebangunan. Ciri-ciri kesebangunan dibagi menjadi 2. Yang pertama, sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Selanjutnya, syarat-syarat kongruent dan disbangunan. Syarat-syarat kongruent. Syarat-syarat kongruent dibagi menjadi 2. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau mengacu pada gambar di atas, segitiga PQR dan segitiga XYZ memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut P sama dengan sudut X, sudut I sama dengan sudut Y, dan sudut F sama dengan sudut Z. Artinya syarat dua segitiga kongruent telah terpenuhi, sehingga segitiga PQR dapat dikatakan kongruent dengan segitiga XYZ. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Selanjutnya, sisi-sisi pada segitiga PQR dan XYZ juga memiliki panjang yang sama. Berikut sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi PQ sama dengan XY, sisi PS sama dengan XYZ, sisi PR sama dengan XZ. Yang kedua, syarat-syarat kesbangunan. Syarat-syarat kesbangunan juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sama seperti syarat kongruent, dua objek yang sebangun harus memiliki sudut yang sama besar. Dalam gambar di atas, kamu bisa melihat kalau sudut A sama dengan sudut S, sudut B sama dengan sudut T, dan sudut C sama dengan sudut U. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Yang pertama, untuk mengetahuinya, kamu bisa menghitung perbandingan setiap sisi yang bersesuaian. Yang kedua, sisi ST dan AB memiliki perbandingan yang sama atau dapat ditulis ST per AB sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Yang ketiga, sisi TU dan
BC memiliki perbandingan yang sama atau dapat ditulis TU per BC sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Yang keempat, sisi SU dan AC memiliki perbandingan yang sama atau dapat ditulis SU atau AC sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Dari perhitungan tersebut diketahui kalau si ST atau AB per AB sama dengan TU per BC sama dengan SU per AC. Ketiga, panjang sisi-sisi yang disusun pada gambar di atas memiliki perbandingan yang sama, sehingga segitiga ABC sebangun dengan segitiga STU. Namun, karena panjang sisi yang berbeda, maka segitiga ABC tidak kongruen dengan segitiga STU. Menentukan kongruen dan kesebangunan. Untuk menentukan bahwa dua baru data dikatakan sebangun jika kita mampu menunjukkan dua hal, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama dan perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Jika perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama dengan 1, maka dua baru data tersebut dikatakan kongruen. Namun, untuk menentukan kesebangunan dan kekongruenan pada segitiga, kita tidak perlu membuktikan satu persatu setiap sisi sudut yang bersesuaian. Ada teorema yang bisa digunakan untuk membuktikan kesebangunan dan kekongruenan segitiga yang lebih. Perhatikan contoh berikut ini. Ditentukan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar yaitu sudut A bersesuaian dengan sudut N, sudut B bersesuaian dengan sudut P, sudut C bersesuaian dengan sudut H. Yang kedua, tentukan bahwa perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian yaitu sisi AB per sisi RP sama dengan sisi BC per sisi PH sama dengan sisi CA per sisi VN. Berikut teorema sisi-sisi-sisi. Jika perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga adalah sama, maka dua segitiga tersebut dikatakan sebangun. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga PRI dan ABC. Perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian adalah sisi RP per sisi AB. Sisi RP memiliki nilai 7,2 dan sisi AB 12. Maka perbandingan dari 7,2 per 12 adalah 3/5. Sisi PI per sisi BC. Sisi PI 6 cm dan sisi BC 10 cm. Maka perbandingan dari 6 banding 10 cm adalah 3/5 sisi VR per sisi CA. Sisi VR 3,6 dan sisi CA 6. Maka perbandingan dari 3,6 per 6 adalah 3/5. Yang kedua, teorema sudut-sudut-sudut. Jika sudut-sudut bersesuaian pada dua segitiga besar yang sama, maka dua segitiga tersebut dikatakan sebangun. Perhatikan sisi dan sudut yang bersesuaian pada segitiga AB dan segitiga BRI. Sudut CAB dan sudut HPR adalah 90 derajat. Sudut ABC dan sudut PRI adalah 30 derajat. Sudut BCA sama dengan sudut RIP sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 30 derajat, maka hasilnya 60 derajat. Karena sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, maka berdasarkan teorema sudut-sudut-sudut segitiga ABC dan segitiga PWR dikatakan sebangun. Selanjutnya ada teorema
berbanding dan suatu pasang sudut bersesuaian yang sama besar terletak pada masing-masing segitiga dalam urutan sisi sudut sisi, maka dua segitiga tersebut adalah sebangun. Perhatikan sisi dan sudut yang bersesuaian pada segitiga A, B, C, dan segitiga AFE. AB per AF sama dengan 8 per 6 sama dengan 4 per 3. Sudut BCA sama dengan sudut FAE karena bertolak belakang. Sudut AC sama sudut AE sama dengan 4 per 3 karena dua segitiga di atas memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian dengan rasio sama dan satu pasang sudut bersesuaian yang diketahui perbandingan terletak pada segitiga tersebut dengan urutan sudut sisi sudut, maka dua segitiga tersebut sebangun. Selanjutnya ada teorema sudut sisi sudut atau SD-SSD. Yang pertama, teorema sudut sisi sudut atau SD-SSD. Jika dua segitiga memiliki dua pasang sudut bersesuaian yang sama bersesuaian dengan rasio sama besar dan satu pasang sisi bersesuaian yang diketahui perbandingannya terletak pada segitiga tersebut dengan urutan sudut sisi sudut, maka dua segitiga tersebut sebangun. Perhatikan sisi dan sudut yang bersesuaian pada segitiga ABC dan BBA. Sudut BAD sama dengan sudut BDA sama dengan 90 derajat. Sisi BC per sisi BA sama dengan 17 per 15. Sudut ABC sama dengan sudut DBA sama dengan sudut B. Sudut yang sama atau berbeda karena dua segitiga di atas memiliki dua pasang sudut bersesuaian yang sama besar dan satu pasang sisi bersesuaian dengan perbandingan 17 per 15 terletak pada segitiga dengan urutan sudut sisi sudut, maka segitiga ABC dan DBA sebangun dengan rasio 17 per 15. Contoh penyelesaian soal 1. Diketahui panjang SR adalah 8 cm. Tentukan panjang IS. Pembahasan. Kongruensi dua segitiga siku-siku. Tentukan lebih dahulu panjang PS. Gunakan teorema Pythagoras akan didapat angka 6 cm untuk panjang PS. Kemudian lakukan perbandingan sisi yang sesuai. Sisi IS per sisi PS sama dengan sisi PS per sisi SR. Sisi IS per 6 sama dengan 6 per 8. Sisi IS sama dengan 6 kali 6 per 8. Hasilnya adalah 4,5 cm. Contoh penyelesaian soal 2 berdasarkan gambar berikut. Tentukan panjang DE. Pembahasan soal ini tentang kesebangunan segitiga. Segitiga ABC yang lebih besar dibangun dengan segitiga kecil ADE, sehingga perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian akan sama. Tentukan dulu panjang sisi AB sambil perbandingan atas dan bawah dari kedua segitiga seperti berikut ini. Sisi AB per BC sama dengan sisi AC per DE. Sisi AB per 12 sama dengan 10 per 8. AB sama dengan 10 kali 12 per 8 sama dengan 15 cm. Dengan demikian BP sama dengan AB kurang sama dengan AD sama dengan 15 cm. Kurangi 10 cm sama dengan 5 cm. Oke, makasih untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 2 nggih. Oke, untuk kelompok 2 materinya memang agak berat dan banyak karena itu
kesebangunan dan kongruensi dari dua buah bangun. Oke, operatornya silahkan ke depan, pegang untuk mengoperasikan slide-nya. Oke, dari yang pertama, tadi siapa? Dari yang pertama. Masuk dijalankan aja. Pengertian tidak ada masalah, nggih. Pengertian tidak ada masalah. Jadi kongruen tadi disebutkan sebagaimana yang ada pada slide kamu, nggih. Tidak ada masalah. Kemudian next slide, perbedaan kongruen juga tidak ada masalah. Kemudian yang selanjutnya, ciri kongruen. Ciri kongruen tadi ada 3. Terus ciri sebangunan ada 2. Next, syarat-syarat kongruen dan kesebangunan, ya. Itu disebutkan bahwa sudut P itu sama dengan sudut H. Sudut P itu sama dengan sudut H mana ya? Di bawahnya P. Oh, benar ya, benar ya. Ini ya, sudut P kalau mengacu dari gambar di atas, segitiga PQR berarti PQR yang ini, PQR. Dan segitiga XYZ memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut P itu sama dengan sudut Q, berarti sudut P ini sama dengan sudut X. Nah, ini harusnya tandanya sama. Kalau ini kamu kasih lengkung 1, sini juga harus dikasih lengkung 1. Kemudian sudut Q, nih bersesuaian dengan sudut Y. Nah, kalau sini sudah lengkung 1, sini jangan lengkung 1 lagi, 4 kasih 2 lengkungan. Kalau sini 2 lengkungan, berarti yang bersesuaian karena sama besar, sini juga harus 2 lengkungan. Gitu aja yang terakhir. Nah, ini bisa kamu kasih 3 lengkungan. Ini juga 3 lengkungan. Karena ketiga sudutnya sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang, ini juga tidak ada tandanya, ya. Nah, harusnya ada tandanya. PQ kasih tanda strip 1, PR strip 2, PR-nya strip 3. Ini juga gitu. Yang bersesuaian tandanya harus sama. Itu menunjukkan kalau dia sama panjang. Itu aturan di dalam geometri. Oke, itu masukan, nanti tolong ditambahkan. Terus ini sama. Memang hasil kalau main cutting ya gini aja. Kalau kamu misalkan download kemudian tidak kamu periksa ya pasti gini. Ini harusnya ada tandanya semua loh. Ini kan syarat kesebangunan tuh. Syarat sebangun tadi apa? Ini tadi siapa yang presentasi? Iya ya. Mas Ruro ya. Syarat sebangun tadi apa, Rur? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. AB dibanding dengan ST atau ST dibanding dengan AB bolak-balik tidak apa-apa. 3 banding 6 hasilnya setengah. Jadi kok ya 36. TU berapa ini nilainya? TU nilainya berapa? TU-nya 3. BC-nya? 6. Berarti 6 semua ini? Ini 6 semua tadi? Udah ya? TU 3 semua. Oke. Ya wes, kalau itu jelas. Kalau angkanya gitu wes kelihatan kalau dia. Cuma tanda si sudut-sudutnya yang harus tambahkan nanti di makalahnya. Oke, next. Kongruan dan kesebangunan. Oke, sudut itu
Oke, tidak ada masalah. Langsung. Terus ini juga AC-nya 6 menggunakan teorema sisi. Jika ketiga sisinya sama, jika perbandingan ketiga sisinya sama atau rasio sisi-sisinya sama, berarti dia pasti sebangun. Rasio itu digunakan untuk kesebangunan ya, bukan untuk kalau kongruen ya sama plot. Oke, 7,2 kemarin sudah kita bahas, itu enggak masalah. Next, teorema sudut. Perhatikan sisi dan sudut yang bersesuaian pada segitiga ABC, segitiga PRG, ABC. Karena sudut yang besarnya sama, maka berdasarkan teorema ini PQR dan ABC pasti sebangun. Penjabarannya mana ini? Sudut CAB, PR sama dengan 90. Sudut ABC-nya sama dengan PRH 30. Maka BCA sama dengan RIP sama dengan 180 derajat dikurangi 90 dikurangi 60, karena jumlah sudut dalam segitiga. Ya, selanjut. Teorema sisi sudut. Jika dua segitiga memiliki dua pasang sisi bersesuaian yang sebanding dan satu pasang sudut bersesuaian yang sama besar terletak pada masing-masing segitiga dalam urutan sisi sudut sisi, maka dua segitiga pasti sebangun. Perhatikan gambar berikut. Kita punya dua buah segitiga, yaitu ABC dan AFE. Karena dua segitiga di atas memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian dengan rasio yang sama dan satu sudut bersesuaian yang diketahui dan satu pasang sudut bersesuaian yang diketahui perbandingan terletak pada. Perhatikan sisi. Nah, ini Bu Nisa nih. Monggo Bu Nisa dibahas nih bahasanya nih Bu Nisa. Bener apa betul nih? Iya, enggak seharusnya itu kita ada rumah. Nah, nanti kasih masukan Bu Nisa ya. Oke ya. Dah, sekarang Valen ya. Tadi Valencia ya. Len. Perhatikan sisi dan sudut ini ya. Karena dua segitiga dia memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian dengan rasio yang sama. Sisinya siapa saja, Len? Di atas memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian. Siapa saja, Len? AB dan AF. Dengan rasio yang sama. Memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian dengan rasio yang sama. Memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian dengan rasio yang sama. Kamu nyebutkan AB dan AF. AC dan AE. AC dan AE. Bahasanya Lan ya, memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian. Kalau namanya dua pasang berarti sepasangnya siapa? Sepasangnya siapa?
Ngadek kok. Berdiri. Kamu ke situ. Depan situ. Dua pasang sisi yang kamu maksud siapa, Len? AB dan C. AB Dan C. dan CB. AB dan CB ini. Iya lah. AB dan Duh, kok tertawa? AB dan AE. AB dan AE. AE. Yakin? Yakin AB dan AE? Hah? Loh, kamu yakin tak AB dengan AE? AB dan AE. AE ini AB dan AE. Bener tak? Enggak. AB sampai AC. AB sama AC. Loh kan kesepakatannya apa? Kalau presentasi itu apa yang kamu sampaikan harus bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan toh. Betul ya? Nah, ini kamu ngomong dua segitiga di atas memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian dengan rasio yang sama. Who is kan gitu? Siapa dia itu? Nah, memiliki dua pasang. Kamu paham tidak tahu bahasa ini? Bahasa ini loh, memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian dengan rasio yang sama. Oke? Kalau ditanya siapa dia? AC dan AC, AC dan AE. AC dan AB. Loh, kok ngolah ngalih? Kok ngolah ngalih? Berarti kamu tidak paham dengan bahasa ini loh. Nanti biar dibahas sama Bu Nisa nih ya. Nih, ini kamu tidak paham ini dengan bahasa ini. Kelompoknya tolong dibantu. Bu Nisa bisa langsung kasih Bu Nisa. Jenengan tengah ini Bu Nisa. Jenengan bisa kasih masukan untuk memahamkan maksud yang dia tulis ini Bu Nisa. Dia tidak paham dengan karena ini memang untuk ujian bahasa Indonesia nih. Bila kamu tidak paham dengan apa yang kamu tulis. Dua segitiga di atas memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian dengan rasio yang sama. Siapa itu? Contohnya gini loh, ketika kamu membuat sebuah kalimat, ibu ke pasar membeli buah-buahan seperti mangga, tomat, apel, dan yang lainnya. Kalau kamu tidak beri tanda pada kalimat tersebut, kamu juga akan bingung. Seperti juga pada kalimat tersebut, kamu tidak di situ. Dari atas perhatikan sisi dan sudut yang sesuai pada segitiga ABC dan segitiga AFF. Di situ tandanya apa? Seru. Terus karena perhatikan sisi dan sudut bersesuaian pada segitiga ABC dan segitiga AF. Di situ ada tanda tanya seru. Terus langsung juga karena itu sebetulnya juga harus ada awalannya. Di situ kan ada Jogja loh kalau di situ. Karena apa? Karenanya dari mana? Berarti bisa dikatakan segitiga ABC dan segitiga
segitiga AEF itu dikatakan sebagai sudut dikatakan sisi dan sudut yang bersesuaian karena dua segitiga di atas memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian. Terus di situ dikasih koma dengan rasio yang sama dan satu pasang sudut bersesuaian dengan yang diketahui perbandingan. Setelah perbandingan itu tanda apa? Koma. Nah, sebelumnya dan terus koma. Nah, itu juga kamu akan bingung karena kalimatnya juga bingung. Sebetulnya gini Pak Wakil, kelompok ini itu pembahasannya banyak karena dia bikin slide akhirnya diringkas. Ketika dia meringkas itu tidak sesuai dengan ringkasannya, kayak pemotongannya itu tidak pas dengan kalimat yang berikutnya, sehingga dia ketika membuat slide akhirnya kebingungan dengan kata yang dipakai. Iya enggak? Ada tambah lagi? Itu. Coba. Bon, kalau sudah tak lanjutkan. Bang ya. Jadi dua segitiga di atas memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian. Len, kalau aku punya sandal sepasang itu berarti isinya berapa, Len? 2. Kalau aku punya 2 pasang isinya berapa? 4. Kita kesini lagi, Len. Memiliki 2 pasang sisi yang bersesuaian. Berarti sisi yang dipakai ada berapa? 4. Siapa? Yang dibandingkan siapa dengan siapa? Siapa dengan siapa? AB dengan AF. Kenapa kok redup ya? Peredupan lampu ini Otomatis ya? Terus gak apa-apa lah. Ketahui perbandingan terlalu tadi mana AB dan AF. AB dengan AF berarti berapa perbandingannya? 8 banding 6. Terus AE berapa? 4 banding 3. Terus ada lagi satu. Siapa? Sudut A. Sudut A. Besarnya berapa ini? Nggak ada. Kok kamu tahu kalau dia sama besar? Kok kamu tahu dia sama besar? Karena bertolak belakang. Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong itu lo siapa? Kamu bisa tahu kalau sudut bertolak belakang itu sama besar itu? Yang ngomong itu siapa? Di mana? Yang ngomong siapa dan di mana? Jam ngomong itu. Nduh, ya apa? Tidak ada sama sekali. Ya, nah diskusi. nggak ketemu jawabannya. Itu diskusi ya. Nah, sini jenis api. Ini lengkap iki, tapi namanya api ini Lucy sak PPT ini kan referensinya. Cuma penyampaian ini sebenarnya
iki game tak terbiasa kok. Sing paling gampang. Agar minggu ya sing gampang. Kenapa bingung lagi kan sini dari Sofi? Hampir semua 9 ini, 9-nya kan hampir semua itu. Dari 9-nya kan hampir semua itu. 9 itu. Udah. Kenapa dikatakan tolak belakang? Ini kan sudut A, kamu ngomongnya sudut A itu sudut EAF dan sudut BAC itu sama besar. Alasannya karena bertolak belakang. Kamu tahu kalau dia sama besar, sudut-sudut yang bertolak belakang itu sama besar dari mana? Siapa yang ngomong? Bandingan aku. Oh ini loh sudut sisi. Ini bener loh, ini bener ini bener. Tapi kan kamu taunya ini kalau sama besar dari mana? Kayak gini lah, 9. Sekarang 9 H sedang presentasi makalah matematika. Kata siapa? Kata Busa. Lah itu sama dengan yang itu. Duduk. Terus ini ya. Gimana? Karena dari sudut BAC ke sudut FAE. BAC dan FAE. Kenapa? Katanya sudut Sudut sejak kapan? Kan dosa Pulau. maksudnya gini loh. Kamu kan bisa ngomong ke presentasi. Sekarang presentasi kelas 9H. Siapa yang bilang atau siapa yang berkata bisa? Terus kalau kayak tabung kata kriat. Ya, gitu loh. Harus ya, paham ya? Berarti kamu udah literasi referensinya udah ada. Cawis, sekarang tak tanya ya. Ini kan karena bertolak belakang, maka sudut BAC itu sama dengan sudut FAE. Itu sifat dari sudut. Pertanyaannya, sudut yang bagaimanakah yang sama besar selain bertolak belakang? Materi kelas
Makanya pentingnya presentasinya membuat kamu pinter ini loh. Nah, kok ya selalu gunakan konsep 5W1H. Bahasa Indonesia kan diajarin itu loh. Gunakan selalu konsep 5W1H. Adik sih Mbak. Why, kenapa toh? When, kapan toh? Where, di mana toh? What, apa toh? Who, siapa? How? Kan juga dengan juga tentang kelas 7 juga diulang aja. Kelas 7 lah diulang matematika itu piye tuh? Gurunya itu kan bener diulang. Nah makanya pentingnya membaca itu ya, pentingnya membaca itu. Nah, kamu kan sudah kelas 9 toh. Nah saya ini nih kelas 7 gak diulang Pak. Kelas 8 tugas saja Pak. Kelas 9 gurunya tidur terus Pak. Ya, terus gimana Pak? Lah kamu kan punya bacaannya ini toh. Kamu sebelum membuat ini pasti kamu ada materinya, ada bacaannya. Ada bacaannya enggak? Ayo. Dan lain back to materi. Kamu tahu kalau AB itu bersesuaian dengan AF, buktinya apa? Atau cara menentukannya gimana? 8 dibandingkan Entah, kamu kok tahu kalau AB itu bersesuaian dengan AF loh? Bersesuaian itu artinya apa loh? Bersesuaian itu apa loh? Sama piye? Sama apa nih? Sama apa nih? Ayo sama apa? Kok tahu kalau AB itu bersesuaiannya dengan AF? Kenapa tidak dengan AE? Kenapa tidak dengan BC? Bintang dan sebagainya. Kalau sudah next slide. Tadi tidak bisa menjelaskan. Teorema sudut sisi sudut. Teorema ini kita coba ngomong. Kalian, lain ini tadi digunakan untuk menentukan apa, Len? Sudut sisi sudut ini digunakan untuk menentukan apa? Ya, sebab. Nah, di situ kamu kasih gambar ada segitiga apa nih? A, B, C, kemudian A, D, B, dan yang terakhir ada
Ada berapa segitiga tadi? Salah. Ada 3 segitiga. Ya, A, D, B, A, D, C, terus A, B, C. Terus kamu gunakan A, B, C dan D, B, A. Berarti kita fokus di A, B, C. Berarti satu segitiga yang besar dibanding dengan D, B, A, D, B, A. Berarti segitiga yang nomor 2. Karena dua segitiga di atas memiliki dua pasang sudut yang bersesuaian, yang sama besar, dua pasang sudut yang bersesuaian yang sama besar, dan satu pasang sisi bersesuaian dengan perbandingan 17 banding 15, terletak pada segitiga dengan urutan sudut sisi sudut, maka segitiga A, B, C dan D, B, A sebangun dengan rasio maksudnya. Sudut ABC-nya sama dengan sudut DA. Sudut ABC-nya sama dengan sudut BA. Sudut BAC ya, BAC. BAC itu sama dengan BDA, BDA. BAC sama dengan BDA. 90 derajat. Tahunnya karena tandanya sama, tandanya sama-sama siku-siku. Kemudian ada ruas garis BC atau sisi BC, itu berarti di sini perbandingannya AB atau BA. 17 dibanding 5. Sudut ABC, ABC, ABC. Sudut DBA sama dengan sudut B. Sudut yang sama. Sudut yang sama. Sudut yang sama atau berimpit. Oke, 90, 17, 15, maka berdasarkan sudut sisi sudut, sudut sisi sudut, sudut sisi sudut, sudutnya mana nih? Sudut A, sisi B sama sudut ini, maka dia ini jelas dong maksudnya B. Sudut sisi sudut. Kalau tadi apa? Sisi sudut sisi. Apa? Ya. Oke ya, Pak, ini ya. Sekarang tugas kamu sekarang. Kamu buktikan benar bahwa segitiga, tulisan segitiga ADJ, segitiga ADJ, ADC. Buktikan benar bahwa segitiga ADC itu sebangun dengan segitiga ABD sebangun dengan segitiga ABC.
Kamu boleh gunakan sudut sisi sudut, boleh gunakan sisi sudut sisi, boleh gunakan sisi sisi sisi, boleh gunakan sudut sudut sudut. ABD sebangun dengan apa? Buktikan benar bahwa ADC itu sebangun dengan ABD sebangun dengan ABC. Buktikan bahwa ketiga segitiga yang ada di sini semuanya sebangun. Wes next. Ayo. Nah, contoh soal. Siapa tadi soal pertama? Bisa. Diberikan sebuah segitiga PQR dengan panjang PSR-nya, panjang SR-nya adalah 8. Tentukan panjang dari QS-nya. 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 Kongruensi dua segitiga, kongruensi dua segitiga siku-siku. Tentukan lebih dahulu panjang PS guna menggunakan teorema Pythagoras sehingga didapatkan angka 6 untuk panjang PS. Kemudian lakukan perbandingan sisi yang sesuai. IS itu pembandingnya siapa? IS itu pembandingnya siapa? PS. Kemudian PS di PS pembandingnya kita PS itu dibanding sama PS plus PS itu dibandingkan sama SR. PS tadi mau bandingkan sama PS. Kemudian PS mau bandingkan lagi sama. Emang ini bersesuaian kan? Ini bersesuaian kan? Lagi. Nah, ini kamu jelaskan lagi. Kamu jelaskan saya betul detailnya kayak apa. Ini aja ada yang nggak benar ini. Ini aja ada yang nggak benar. Ini apa ini? Padahal ini kita bahas apa? Setelah musim kedua bisa benar. Gak mungkin loh. Ini kamu kerjakan gunakan apa? Ini kamu kerjakan gunakan konsep apa? Pak? Bener Pak Ruwen? Dalam kongruensi kan otomatis bodoh. Jadi kongruensi pasti bodoh. Nah, kalau kamu ngomong kesebangunan dan yang ini kok muncul kongruensi. Kalau ini muncul kongruensi, kenapa ini kok kamu banding-bandingkan? Nah, nanti dibahas lagi, didiskusikan sama kelompok E. Terus contoh soal kedua, jangan catat A, D, B, ini apa ini? Perhatikan soal ini sebangunan segitiga, tentang kesebangunan segitiga. Segitiga ABC yang lebih besar sebangun dengan segitiga A, D, E. Oke benar, sehingga perbandingan panjang sisi besar sama. Temukan dulu panjang sisi AB. Panjang sisi AB. Panjang sisi AB. Cara mencari panjang sisi AB-nya berarti apa? AD dibanding dengan AB itu sama dengan AB dibanding dengan BC sama dengan AD dibanding dengan DE. Oke, tidak apa-apa. Ketemunya 15 sehingga sini 5. Oke, berarti gampang itu. Nah, soal-soal kita ini soal gampang. Jadi berarti kamu ada tugas 2 dari saya. Tadi buktikan apa? Buktikan Dari bawah segitiga. itu satu terus apa? Sama dengan Contoh soal yang pertama.
ada itu nanti dibahas sama kelompoknya, dipahami yang benar. Terus kalau sudah dijelaskan. Ya iyalah, tanggung jawabannya jelaskan lagi lah. Tapi Ya, tidak usah presentasi. oke. Dan ini cukup untuk kelompok berapa ini? 3. Ini kelompok 2 cukup. Dari sisi PPT-nya bagus, dari cara penyampaiannya sudah lumayan bagus. Cuma pertanggung jawabannya secara materi kurang maksimal. Jadi ingat nanti kalau teman-teman di level yang lebih tinggi jangan lupa tentang literasi referensi. Kamu dapatnya dari mana, siapa yang ngomong itu penting ya. Itu buat sandaran kita kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Ya dari ini Gayatri ngomong. Ini apa lagi loh bukunya. Kalau dia mau komplain silakan komplain ke Gayatri. Ya, itu salah satu senjata kamu ketika presentasi. Mungkin kamu di sini masih gampang ya. Mungkin nanti di level yang lebih tinggi biasanya lebih interaktif. Yang tanya audiennya. Audien itu biasanya macam-macam dekorannya aneh-aneh. Oke, makasih untuk kelompok 2. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.